kita sering merindukan masa indah yang telah kita lepaskan. Namun jarang bertanya pada hati sendiri, apakah kita ingin kembali untuk menebus kekeliruan atau justru mengulang luka yang sama? Sudah hampir 4 tahun yang lalu, saya belum kembali lagi ke Kabupaten Lampung Barat, tepatnya ke Gunung Seminung. Ada anaknya, Wir. Ada anaknya. Oh iya. Kala itu, kami hanya bermodalkan keinginan besar tanpa memikirkan resiko yang tak kalah besar mengikuti di belakang kami. Namun, pada perjalanan kali ini, kami mungkin sudah lebih mengerti akan hal tersebut. Jadi, kami sudah mempersiapkan hal ini dengan matang. Jadi kita udah sampai di pesisir barat. Perjalanan dari Bandar Lampung memakan waktu hingga hampir sampai 7 jam. Hari ini tanggal 3 Januari kita akan bermalam di rumah saudaraku di dekat pantai. Dan kita sekarang berempat lagi nyobain datang ke salah satu destinasi yang dekat rumah. Ada pantai, kita lihat pantainya. Kita udah sampai di Pantai Melasti. Kaget dia. Di sini ada pura. Udah kayak di Bali. Dan di pantai ini, kami mencoba melepas penat selama perjalanan. Dahulu, kami menikmati suasana matahari terbenam di pantai ini. Namun entah mengapa, sore ini tak terlihat ada tanda-tanda matahari terbenam yang indah. Jelasin kenapa nggak ada sunset di sini? Karena sekarang udah musim hujan. Bulan Desember ke Januari itu pergantian lah ya. Jadi kita lihat di sini berawan dan nggak ada matahari sama sekali. Kalau gue nggak ditinggal nikah, gue nggak ikut ke sini guys. Apa? Berarti ada hal baik di balik gue ditinggal nikah. Oke, absen dulu. Jadi ada siapa aja di trip kali ini? Pertama kita ada aku Arif Biswandi. Di sini ada Willy, ada Meiza dan juga ada Fatia. Jam 9 kita udah di rumah dan udah siap semua, udah mandi kecuali Willy belum mandi. Bau. Kita malam ini mau makan dulu. Semuanya harus mandi malam ini karena besok pagi jam 4 kita udah harus berangkat. Jadi setengah 4 udah harus bangun semua, siap-siapin alat, semuanya masukin ke mobil, terus kita langsung lanjut berangkat jam 4. Target sampai base camp jam 7. Jam 7 pagi kita harus prepare lagi karena ada beberapa alat yang harus kita sewa untuk keperluan kita mendaki. Excited tapi takut. Betul, karena sejujurnya kalau Faisy kayak kita kurang. Jujur kita mengakui kita Iya. lemah. Aku sih enggak. Oke. Pokoknya semenjak yang gue ngomong sama Willy itu gue lari. Terus kita lari sempet lari berdua kita ya. lari berdua dapat 3 kilo. Kalau gue dapat 3 kilo. Gue dapet 3,5. Terus Jadi udah. persiapannya lari. Ya. Iya. Karena klarifikasi kita mau nge-gym kita mau waktu nge-gym itu. tutup. Tutup guys tahun baru tanggal 1. Jadi kita memutuskan lari. Jadi tapi sekarang juga lagi lari. lari dari kenyataan. Ya. Ini ada sambal Sayur terong. sambal terong. Ini kita khas banget Sumatera karena semuanya sambal teman-teman. Jadi di sini tuh ada kerupuk khas Krui lah. Emang apa bedanya kalau kerupuk khas Krui? Kalau di Krui itu dia digigit itu bunyinya krui. Coba kita review bunyinya. Pada perjalanan kali ini, bisa dibilang kami membawa peralatan dokumentasi yang cukup mumpuni untuk mengabadikan momen kami selama di perjalanan. Pada pukul 3.30, saya baru bangun dan kami mempersiapkan diri untuk berangkat. Sekarang udah jam 3 subuh, kita akan OTW ke Lombok Seminung. 1, 2, 3. Oke, sekarang udah jam 4:30, kita akan lanjutkan perjalanan ke Lombok Seminung. Semoga target kita tercapai, di jam 7 kita udah di Lombok Seminung. Jadi sponsor kita tuh banyak, ada Eger, ada Mahameru original boy, Mahameru. Oh iya, mana ganci Mahameru, gue nggak ada ya. Mahameru, ada Are. Ya getas-getas sedikit lah, enggak aman. Ini ori. Ori. Pada pukul 4.30, kami memulai perjalanan menuju base camp Seminung via Tebapiring, Lombok Barat, Kabupaten Lampung Barat. Cahaya matahari sudah menampakkan tak kala kami masih di hutan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan. Dan entah mengapa kami berhenti sejenak untuk menghirup udara pagi di sini. Kita udah sampai di kawasan Liwa. Kita lagi ngeliatin Willy.
nerbangin pesawat. Semoga cerah ya sampai pulang. Kita udah mau ngelewatin kawasan Taman Nasional yang ke arah Liwa. Sebentar lagi sampai. Target sih jam setengah 8 udah di base camp. Semoga tepat waktu biar nggak kesiangan dan juga bisa summit lebih cepat. Terus kita bisa nyantai di puncak. Semoga cuacanya cerah. Amin. Let's go. Kami melanjutkan perjalanan menuju titik pemberhentian selanjutnya, yaitu di Liwa, untuk membeli perbekalan logistik selama di pendakian. Kita lagi belanja beberapa kebutuhan buat kita bawa ke gunung. Kita di sini bakal beli cabe, berbumbu-bumbuan lah ya. Terus tuh sayur karena kita di atas perlu sop untuk menghangatkan diri. Udah sih itu aja, nggak usah banyak-banyak. Kita lagi tebak harga. Lo? Menurut gue 130. Kalau dari gue sih 170. Nggak nanya. 140 sampai 150. Menurut lu berapa Rip? 180. Berapa? 200.000. Loh, mendekati dong gua. Belum. Ada potongan. Ada. 186. Jam 7. Udah kesiangan sebenarnya. Cuman ya udah, it's okay. Jam 7 nggak siang-siang banget. Ya target jam 8 lah kalau kita santai sampai ke base camp. Saya memang tidak terlalu banyak memikirkan tentang kebutuhan logistik, karena Willy sudah menjadi penanggung jawab atas kebutuhan logistik dan saya akan lebih terfokus untuk rute perjalanan. Guys, kita ada di pemberhentian kedua sebelum kita lanjut lagi ke base camp. Oke, nanti kita mau stop untuk beli logistik pribadi. Kalian nggak tahu itu pohon bambu. Udah habis. Habis dah. Puter balik sih kalau kata gue. Males, sudahlah putar balik terus. Capek gua. Begitulah perjalanan, apabila sudah terlalu banyak yang difikirkan, pasti ada yang terlewat. Ada kurang lagi tadi, lupa beli beras sama lupa beli nasi bungkus. Nah kita punya yang lupa. Di depan kita ada toko tos serba. Kepanjangan dari tos serba apa? Toko serba ada. Tapi gue nyari manset di situ nggak ada. Berarti nggak serba ada dong. Belakang kalian tuh gunungnya. Iya. Takut Rada ke trigger tinggi ya guys, kayak, ke trigger. wah, bisa nggak ya gitu. Aqua 2. Oh iya, gue bawa Cira, aqua gua doang guys. anjir. Tapi itu berat guys. Aqua doang, aku doang. Kan ada bajunya, ada logistik kita. Betul. Itu Kayak, berat. Ya. Ini hanya percobaan. Meru buka, awas aja lo harus kita ikut. Ikut. Gue mau ke Ranu Kumbolonya kalau mampir. Itu wajib bawa carrier. Iya, Gua mau ke Ranu Kumbolo. kalian kalau misalkan mau lanjut, Iya nggak apa-apa. Pokoknya gue sampai Ranu Kumbolo. iya, aku mau ke Gak bisa. Rakun. Satu Iya ke dong. puncak semua. Gunung Seminung telah menampakkan kegagahannya, seolah ingin mematahkan tekad kami untuk menggapainya. Selama di perjalanan menuju base camp, di setiap ada lamunan selalu terbesit pertanyaan, apakah kami bisa melewatinya? Nah, ini kita karena jalur ke base camp itu nggak bisa pakai mobil kita titipin di rumah warga. Terus kita jalan sekitar 10 menit, 500 meter untuk ke base camp. Dan kita semua masih pakai sendal jepit. Sendal cewek banget kan? Pendakian ke Seminung ini ke 2 kali untuk gua dan Willy. So setidaknya kita hafal treknya. Kita jalan ke base camp jam setengah 10. Kita sampai base camp, prepare lagi, mungkin setengah jam. Jam 10 kita start. Dari target awal start mendaki jam 8. Kita ngaret 2 jam. Wow. My god. Keren anjing guys. 500 meter pertama agak menanjak. Ya, udah capek sih. Karena kan baru mulai. Carrier juga udah keisi air penuh, tapi ternyata kita masih harus nambah tenda lagi. Kurang lebih 10 menit lah sampai kita di base camp. Kita mau prepare alat-alat dulu karena kita ada beberapa alat yang kita rental di sini. Dikala saya dan Willy sedang registrasi SIMAKSI, lalu checklist barang bawaan dan menyusun ke dalam carrier, sementara Meiza Semoga kayak doanya gue balik-balik dari sini gue bisa melupakan ya. Terus kayak yaudah gue bisa ikhlas, bener-bener ikhlas. Yang spesifik belum melupakan apa? Ya nggak boleh dong nanti masuk vlog dilihat. Oh ya, dong. melupakan dia. Pokoknya melupakan dia. Ya. Ya mengikhlaskan, seikhlas-ikhlasnya. Amin. Mari kita aminkan teman-teman. Amin. Soalnya gue udah jauh ya.
Ini nggak tahu mau kemana lagi biar gak gila. Udah ready? Kita udah checklist, udah pendaftaran juga. Ini bawaannya Fatia. Putar. Ada agak terbuka dikit. Tapi Berat banget guys bawaan gua. Tuh. kayak anak TK mau study tour bukan kayak menaik gunung ya. Oke, demi keselamatan kita bersama berdoa mulai. Amin. Anjay. Tuh, mau visual? Ye. Pendakian kita mulai di jam 11. Mantap. Trek di awal kita masih ngelewatin kebun-kebun warga, terus mulai masuk vegetasi, tertutup setelah dan rimba. Kita ada di pintu rimba, mereka duluan. Jadi strateginya adalah karena kita bawa carrier berat, hampir 50% ke barang-barang punya Meiza dan Fatia dioper ke gua dan Willy. Jadi strategi perlahan buat ngejaga stamina biar nggak terlalu capek. Jujur saja, saya baru memiliki strategi ini setelah mengetahui kemampuan diri saya setelah beberapa kali mendaki gunung. So far sih masih ikut ya, gue belum mau pulang. Gak tau ya nanti truk selanjutnya. Ya, masih susahan Rinjani sih. Sombong amat. Rinjani. Panggil aku pendaki sombong. Tinggal di Pahawang apa di sini? Jujur di sini. Tapi pulau panas. Kami mulai melanjutkan perjalanan dengan api yang masih membara, yang artinya kami semua masih bersemangat. Entahlah beberapa ratus meter di depan, Kita udah race kedua kalinya dan ternyata di awal benar-benar lumayan berasa banget capeknya. Jadi nggak bisa yang konsisten jalan terus, ya santai aja. Puncak nggak akan kemana, karena yang kemana-mana itu orang yang tersakiti karena ditinggal nih. Disenggol dikit curhat gua sama Ge. Lampung amat ge, Lampung ge, sekali Lampung. Sekali ya. Kita nih masih sekali bang. Bawa apel banyak-banyak karena ya bisa dibilang ini tuh kayak miniaturnya Rinjani lah ya. Kemarin ke Rinjani tuh ada lah kawan saya tuh ada apel nemu udah digigit. Ya Allah kasihan, jadi nostalgia lah dikit. Karena ini juga di Lombok. 11-12 lah sama Lombok. Ratanya puncaknya gimana, Mei? Ih puncak rata bagus banget guys, gue liat di TikTok. Dengan pace lo orang yang kayak gini sampai di punggungan tuh jam 3 sore. Karena gue pikirnya kayak dari situ ke sini berhenti, dari sini ke situ bakal berhenti gitu. Ayo gimana tutur bangun? Kalau membawa ini carrier. Guys tutur yang benar guys, bawa carrier. Tuh kita taruh kuda-kuda gini, tangan kita silangkan. Udah gitu set, taruh di lutut, putar dikit. Ya salah dikit lah ya, tapi aman. Enggak berak antum. kami tidak pernah berekspektasi tinggi dalam pendakian ini. Kami telah belajar bahwa ekspektasi yang tinggi apabila tidak sesuai dengan kenyataannya, maka kami harus menelan kekecewaan yang lebih dalam pula. Bukan berarti kami pesimis, hanya saja kami semua tidak ada yang ingin terluka. Sekarang kesibukannya apa, Fatia? Magang, nyusun skripsi, nyusun laporan magang. Kuliah di mana, Fatia? Kuliah Polinela kak. Punya pengalaman naik gunung kemana aja udah? Gunung Krakatau 2013 karena baru diizinnya sekarang guys. Nggak pernah sih, biasanya di belakang rumah. Udah itu doang, nggak pernah ke gunung. Pulau rumah Rinjani. Iya bang rumahnya. Oh, rumahnya di mana, di Rinjani ya, Bang? Kalau izin gitu harus ada suratnya nggak mas? Harus ada surat keterangan. Keterangan sakit. Itu harus surat dari dokter itu mas. Wah, itu dari RT, lurah, camat, semua itu sampai ke gubernur. Iya. Waktu terus berjalan dan kami harus terus melangkahkan kaki kami. Walaupun sekarang kami mulai merasakan lelah yang tidak kami dapatkan di saat kami berkegiatan di rumah. Apakah lelah ini akan terbayarkan? Entahlah. Jadi teringat tidak boleh berekspektasi tinggi. Kalau 20 kilo lebih sih. Kami belum juga menemukan pos 1, namun tiba-tiba sudah sampai di pos 2. Tubuh sudah memberikan pertanda bahwa kami perlu mengisi ulang energi. Kami memutuskan untuk makan siang di sini. Lanjut lagi kita CS. Halo Mas. Ayo Mas. Yoi. Naik apa turun? Naik Bang. Naik. Iya. Willy adalah seorang anak lelaki pertama di dunia. Adam bang. Istriku 3 takdirku gila. Itu yang udah ada season 2-nya. Ternyata semua orang nonton itu ya.
Ya. Suka gue doang. Ya gimana ya? Endingnya tuh gila loh. Ya kan suka gue Ini anjir. jenderal utama ya kan, jenderal utama kayak pemimpin pasukan ribuan pasukan ditembak pakai pistol gak sama apa aja, ya kan? Ini macam apa ini? Uang tak ada, rokok tak ada, tai pun tak ada. Itu enggak. Sorry. Agak over ya. Seberapa besar pun langkah kami, rasanya tak pernah cukup untuk melewati setiap rintangan di jalur ini. Kami merasa bahwa kami bukan siapa-siapa di sini. Pertengahan pos 2 dan pos 3 lah mungkin ya. Ada pohon besar, nggak terlalu besar cuman ya cukup ikonik. Jadi kita bisa istirahat di sini. Kita mengkhawatirkan seseorang atau kita yang sedang dikhawatirkan oleh seseorang. Katia lagi ngabarin keluarganya guys. Jangan dilihat lah ini ya. Memang dalam mengambil keputusan, kita kerap meninggalkan banyak beban kepada setiap orang. Banyak sekali pengorbanan, doa, dan keikhlasan yang selalu berharap agar menjadi apa yang kita inginkan. Namun, terkadang kita juga lupa akan semua pengorbanan yang telah orang lain berikan kepada kita, terutama keluarga. Tips dari salah satu pendaki lah yang pernah gue denger itu, kalau kita bawa carrier atau bawa barang bawaan, tinggalin di titik tempat kita nyasar. Terus itu kita kayak kita ke utara sejauh 100 meter, ke selatan 100 meter, atau sebaliknya semua itu. Nah terus tuh kalau sejauh 100 meter itu kalian tuh gak yakin sama jalan kalian, ya kalian putar balik ke titik carrier kalian lagi gitu. Carrier yang kalian tinggal itu sebagai pertanda gitu. Kalau misalnya itu udah nggak ada berarti salah gitu, ke arah sebaliknya sampai kalian nemu jalan yang kalian yakin kalau itu tuh jalan pulangnya. Tuh dengerin gitu. Kalau nggak mau nyasar lagi, sebenarnya ada tips paling ampuh dari gua. Apa? Gak usah naik gunung. Kami bertanya-tanya, apakah ini masih berlanjut? Apakah ini sudah di pertengahan jalan? Masih berapa lama lagi kami harus melangkah? Jarak ke vegetasi terbuka itu masih 600 meter vertikal. Terus untuk ke puncak kurang lebih kita 300 meter lagi vertikal. Dan kita bakal ngecamp di puncak karena di Seminung tuh bisa buat camp di puncak. Dari mana bang? Lembang. Lembangnya mana bang? Oke. Saya Lahat saya bang. Lahat. Yoi. Wih, jauh. Wih jauh bang. Bang gitu. Kenalan dulu bang. Dari Sumatera kan? Egi Arif bang. Ya. Arif. Agung. Jadi kalian tuh dari bawah khawatir di trek yang ada webbingnya. Iya benar. Awalnya iya. Terus pas nyampe sini udah kayak oh oke lah aman. Ini kok nggak selesai Iya. ya tapi. Tapi kayak pas tiga mana nggak nyampe. Apa udah mau pulang? Biasanya apapun yang kalian takutin itu justru yang gitu doang gitu. Selama di perjalanan panjang ini, kami selalu berpikir dan bertanya-tanya. Mama papa sebenarnya ngapain ya Astri di sini? Kalau kali ini sampai puncak Dan pulang sehat. pulang sehat, mau minta hadiah, diizinin ke gunung selanjutnya. Ih gila ini beneran. Gimana cara gue naiknya anjir? Di atas itu tuh, enggak atas kaki lo, atas itu. Ini ya. Ya. Pakai kaki tangan kanan lo, tangan kiri lo ke batu. Tarik badan lo. Yuk 1, 2, 3. Wait. Yes. Kali keren. Trek kali ini banyak sekali memaksa kita menggunakan kedua tangan untuk memanjat. Trek polnya tahan di sini. Oke. Oke, terus nanti kaki kalian di sini. Cari aja grip yang kira-kira nggak licin. Yep. Atau enggak tangan kalian yang kanan megang tali ini bisa atau ini. Talinya bisa ya ditarik? Bisa. Enggak, jangan. Ini aja nih. Oh ya tali aja. Tali. Harusnya lebih mudah karena nggak berat, keren. Ya, kaki ke kanan. Tali jangan sampai dilepas. Wih, Meza, keren Meza. Set, wah, tangguh. Keren juga cowok. Anaknya Bunda tangguh. Tapi bunda bukan Bunda Eva ya teman-teman. Parah Bunda. Gila Bunda. Akhirnya setelah sekian lama kita sampai juga di pos 3. Jadi guys kita udah sampai pos 3 yang kita tunggu-tunggu. Ternyata di sini pos 3-nya. Ini gue banyak pahala gue di sini. Kenapa? Oh nyebut terus. Jadi kita mau foto, jadi kita siap-siap dulu ya guys.
Jadi ada macam-macam alasan setiap orang itu mendaki gunung. Ada yang cari senang-senang aja pas lagi liburan, ada yang ditinggalin nikah, dan yang terakhir ya ditinggalin nikah. Sesuai strategi awal, di titik ini saya justru merasa energi saya masih tersisa banyak. Entahlah, saya juga bingung di saat orang-orang terlihat lelah, entah mengapa justru saya semakin bersemangat. Gue punya tips kalau jantung kalian berdebar kencang. Caranya tarik nafas lewat hidung selama 2 detik, terus ngeluarinnya pelan-pelan lewat mulut selama 5 detik. Terus sampai detak jantung kalian terasa debarnya tidak terlalu kencang lagi. Itu lebih efektif untuk ngurangin detak jantung yang terlalu berdebar. Jadi kalau di gunung kita jangan lupa bawa buah-buahan kayak apel, karena ini bagus, ada bisa buat ganjal perut dan ada airnya juga, jadi bisa buat nahan dehidrasi. Ini nggak baik, cuman beberapa orang cocok sama minuman-minuman kayak Red Bull, Creatine Deng ini buat energy drink. Jadi setelah minum ini kayak nggak ngantuk, terus lebih semangat gitu. Kita lanjut lagi, kita sambil dengerin musik karena gue ditinggal terus di belakang. Jadi daripada boring dengerin musik ya nggak. Kebetulan di Seminung ini kalau pakai beberapa provider, contohnya kartu Tri, di sini ada sinyal. Jadi masih bisa nikmatin internet. Jadi belum bisa lari dari sosial media kalau di sini. Nggak tahu ya, dengerin musik di track itu baik atau enggak. Kayaknya sih nggak baik ya, cuman biar semangat aja sih. Oke, kita masih perjalanan menuju pos 4. Kita break dulu dan cuaca di sini mulai sedikit berawan sih kalau dilihat di atas. Tapi semoga aja nggak ada tanda-tanda hujan. Kalau bisa di Punggungan masih cerah, kita bisa ngedrone di Punggungan. Update kondisi teman-teman sekarang. Aman. Fatia dan Meiza juga masih aman. Kalau mainnya udah ke gunung berarti sakitnya nggak main-main. Sudah menemukan bimbingan kedua. Kami sebenarnya sudah tidak kaget lagi dengan jalur Seminung yang banyak mengandalkan tali temali untuk mendaki trek yang cukup curam. Namun saya tidak berekspektasi ada sebanyak ini. Saya dan Willy sebenarnya tidak begitu kesulitan untuk melewati trek curam yang mengandalkan tali temali atau akrab di kalangan pendaki disebut webbing. Tapi lihat dua wanita tangguh ini. Sangat lihai sekali, tanpa ada rasa takut tergambar di wajah mereka. Respect. Naik webbing itu gue puterin sini. Nah, jadi naik nggak terlepas. Nah, nggak masalah. Gimana di atas, aman nggak kak? Kabutan. Indah banget. Serius? Iya, indah banget. Masih jauh ya kak? Tembok. 5 menit lagi, Kak. Jadi Fitbar ini salah satu cemilan yang di sini sih tertulis kalorinya 90 kalori. Jadi cukup lah untuk ganjel pintu. Makan kasihan banget. Mana ada? Coba kasihan ya. Yang kasihan tuh yang nonton. Iya. Kenapa nggak bisa liburan gila? Isi. Pektok ya? Iya. Mantap. Kalau rumah deket enak TikTok. Banyak yang nanya, kalau orang-orang naik gunung itu kalau kebelet pipis, kebelet EIO itu di mana? Ya di sana. Alam sudah menyediakan. Nah, ini salah satu benda yang dibutuhkan juga di perjalanan. Di saat nyeri-nyeri otot. Nyari otot. Endorse. Mendos, iya. Ada saja kelakuan orang satu ini. 1, 2, 3. Hotin cream. Kebalik. Hotin cream. Di detik ini, kami mulai sedikit frustasi. Di mana jalur Punggungan yang kami tuju? Mengapa belum terlihat juga? Bahkan kami sudah mempersingkat waktu istirahat kami. Namun, masih juga belum sampai ke tujuan kami.